Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Hari ini kita berada di pertemuan ke-7. Kita akan membahas terkait teori pembelajaran sosial. Kita akan bahas terkait asumsi-asumsi teori ini dan juga seperti apa contoh Peksos memberikan teori pembelajaran sosial untuk intervensinya. Saya ingatkan juga, kita minggu depan ada UTS, jadi tolong perhatikan kembali video-video yang sudah saya kirimkan. Terima kasih. Nah, ini adalah penemu dari teori pembelajaran sosial, yaitu Albert Bandura atau sering dibilang teorinya Bandura. Jadi teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog pendidikan dari Stanford University, USA pada tahun 1977. Nah, teori pembelajaran sosial ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan, di mana orang belajar melalui proses melihat dan juga observasi, mengamat dan juga observasi. Nah, eksperimen yang terkenal dari Bandura ini adalah eksperimen Bobodol pada tahun 1961. Jadi ini adalah penemuannya dari si Albert Bandura ini, yaitu eksperimen Bobodol. Nah, ini adalah eksperimen dari Bobodol itu sendiri, di mana menurut Bandura itu saat anak-anak ditontonkan terhadap tontonan atau video memukul boneka, dia akan memukul boneka itu. Kemudian saat anak-anak ditontonkan atau diperlihatkan seseorang yang menyukai boneka, menyayangi boneka, dia juga akan menyayangi boneka. Jadi eksperimen Bobodol seperti itu. Dia membuat suatu eksperimen di mana anak-anak dia tontonkan video-video yang negatif dan juga positif, kemudian melihat reaksi mereka saat dipertemukan dengan benda tersebut, contohnya boneka ini. Oke, baik. Jadi berdasarkan eksperimen Bobodolnya Bandura tadi, akhirnya dia menyimpulkan bahwa manusia itu mempelajari sesuatu dengan cara meniru perilaku orang lain. Jadi menurut Bandura, teori pembelajaran sosial ini sangat bisa dipakai juga di pekerja sosial. Kenapa? Kita akan bisa menggunakan teori ini untuk mengidentifikasi atau saat mengasesmen. Kira-kira anak ini nakal, dia meniru siapa? Atau kira-kira anak ini jago sesuatu, apakah meniru atau tidak belajar sendiri dengan melihat TV atau di YouTube, atau bahkan karena orang tuanya sering melakukan kegiatan itu, kita bisa menggunakan teori ini untuk mengidentifikasi. Karena kita paham bahwa ada teori namanya pembelajaran sosial yang menurut Bandura bahwa manusia itu mempelajari sesuatu dengan cara meniru. Jadi manusia bisa meniru sesuatu, kemudian melakukan hal tersebut sesuai dengan apa yang dia lihat. Nah, selain di asesmen, kita juga bisa menggunakan teori pembelajaran sosial ini di intervensi. Jadi kita bisa lihat bahwa kalau kita ingin menolong seorang klien, kita bisa menggunakan teori ini. Di mana bisa jadi saat klien kita anak-anak, kita bisa menggunakan teori ini dengan cara membuat kegiatan atau membuat rencana intervensi yang bisa dia tiru anak itu. Contohnya kayak toilet training. Nah, toilet training yang dilakukan orang tua kepada anaknya, di mana ibu ini, orang tua ini, keluarga ini membantu anak untuk berlatih ke kamar mandi saat ingin buang air kecil atau buang air besar. Nah, orang tua di sini harus konsisten membawa anaknya ke kamar mandi berkali-kali. Di sini bisa juga terjadi pembelajaran sosial di mana anak itu akan ingat di kepalanya bahwa saat dia akan mau buang air kecil atau buang air besar, dia harus ke toilet. Jadi, pembelajaran sosial ini bisa dilakukan di asesmen seorang Peksos, bisa juga direncana, kemudian diintervensi.
Jadi kita pahami saja bahwa pembelajaran sosial ini akan membantu klien mempelajari sesuatu dengan cara meniru. Jadi kita akan membuat dia menirukan sesuatu hal baik untuk dia lakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, ini anggaplah kalian mau belajar sesuatu hal yang super asing atau tidak biasa, hal baru untuk kalian. Nah, katakanlah kalian mau belajar menyetir mobil atau membawa motor. Nah, di sini bisa dilihat bahwa saat kalian ingin menyetir atau membawa motor, kalian pasti akan duduk di motor atau di mobil, kemudian akan mencoba menarik gas untuk motor dan menginjak gas untuk mobil, kalau mobilnya matic ya. Nah, hal ini kan pasti agak ragu-ragu di beberapa orang yang adrenalinnya tidak cukup besar. Kenapa? Karena kalian akan sangat membutuhkan seseorang atau sesuatu yang bisa kalian tiru agar kalian bisa membawa mobil ini ataupun membawa motor ini. Sehingga kalian mungkin ada yang nonton YouTube, mencari bagaimana cara membawa motor atau teori-teori dasar bagaimana cara membawa mobil, apa duluan yang dilakukan, motor juga seperti itu. Atau mungkin kalian minta ke saudara kalian, keluarga kalian, teman kalian untuk mengajarkan membawa kendaraan itu. Nah, saat kalian diajarkan, di situ adalah ada proses peniruan, di mana kalian akan meniru tahap-tahap yang dilakukan oleh siapa yang meniru. Entahkah itu yang dari YouTube, dari TV, atau bahkan orang di sekitar kalian yang mengajarkan. Nah, di situ kita akan belajar dari mengamati orang lain, sehingga kita bisa melakukan hal yang sama yang telah dia lakukan, atau mungkin kita akan merubah sedikit tahapannya atau cara-caranya, tapi intinya kalian bisa membawa mobil atau motor itu. Mungkin kalau yang diajarkan pertama-tama kaca spion dulu diperbaiki, baru dinyalakan, masukkan kuncinya, atau mungkin kalian langsung saja nyalakan kuncinya baru kaca spionnya. Itu kalian berarti bisa mengidentifikasi, kalian meniru tapi tidak sama persis dengan apa yang akan kalian lihat, apa yang telah kalian lihat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bisa dilihat menurut Bandura ada 3 model yang ditiru dalam social learning atau yang dapat ditiru dalam pembelajaran sosial. Model ini apa saja? Yang pertama ada model langsung. Nah, model langsung ini di mana seseorang yang nyata, tidak halu ya, nyata, berada di dekat peniru, atau berada di dekat kalian contohnya, atau berada di dekat klien, dan melakukan suatu perilaku. Nah, model langsung ini kalau dilihat dari contoh yang sebelumnya di mana kalian atau mungkin seseorang sedang belajar menyetir mobil atau membawa motor, nah saat ada yang ajarkan baik itu keluarganya, gurunya, ataupun temannya, orang tersebut disebut adalah seorang yang nyata, dan kemudian dia akan melakukan proses peniruan secara atau menggunakan model langsung. Jadi dia langsung meniru orang yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya kalau kalian di klien juga, klien kalian ini malas sholat, kemudian model yang kalian gunakan adalah model langsung. Jadi kalian meminta keluarganya untuk mengajak anak tersebut sholat 5 waktu dengan secara berjamaah saat weekend, atau mungkin maghrib kalau memang lagi ada kerja orang tuanya, anaknya sekolah, bisa maghrib, sholat berjamaah, kemudian subuh, isya juga bisa. Nah, ini adalah berarti menggunakan model langsung atau peniruan secara langsung. Ada orang di sekitarnya yang menirukan. Kemudian model kedua adalah model instruksi verbal, di mana seseorang menyebutkan perilaku dan ciri-cirinya secara detail. Jadi, ini bisa jadi dengan dengan kita teleponan contohnya. Jadi kalian ingin membawa mobil, kemudian mungkin kalian malu diajarkan secara langsung dan tidak pede sendiri, atau mungkin kalian sudah pernah belajar mobil,
kemudian agak lupa-lupa sedikit lagi, atau agak-agak kagok, sehingga kalian menelpon teman atau orang tua, bilang, saya ingin belajar, saya ingin bawa mobil lagi. Apalagi kalau seumpama mau kasen, apa yang saya harus lakukan, atau mungkin bagaimana lagi kalau seumpama saya mau kasih nyala wipernya. Mungkin itu dengan cara menelpon. Jadi kalian berarti menggunakan model instruksi verbal, di mana akan ada seseorang yang akan menjelaskan bagaimana cara melakukan hal tersebut dengan detail lewat telepon atau lewat mulut, berbicara verbal. Kemudian ada model simbolik, atau dia menggunakan karakter baik nyata maupun fiktif yang menampakkan perilaku melalui media, baik buku, video, ataupun film. Nah, kalau seumpama kalian ingin otodidak, belajar sendiri nyetir tanpa ada orang yang mengajarkan secara langsung, kalian bisa melihat di YouTube, mencarinya di YouTube, atau mungkin kalian beli buku, panduan membawa motor, atau membawa kendaraan. Nah, atau mungkin kalian karena nonton film, ingin ngedrift contohnya, jadi kalian punya media yang bisa kalian tonton atau tiru untuk melakukan hal yang kalian ingin lakukan. Jadi kalau seumpama kalian punya klien, contohnya kliennya ini belajarnya sulit di kelas, mungkin kalian bisa buat anak ini belajar melalui video YouTube. Jadi kalian mungkin bisa membuat atau mencari tutor yang kira-kira mudah dipahami oleh anak kecil, kemudian anak kecil tersebut ditontonkan video belajar tersebut, dan akhirnya mungkin dia bisa meniru dan juga belajar lebih gampang dengan menggunakan media. Karena perlu kita ketahui, seseorang itu beda-beda caranya mempelajari, beda-beda tingkatan seseorang untuk memahami sesuatu. Ada yang lebih cepat kalau dia melihat, ada yang lebih cepat kalau dia mendengar, ada yang lebih cepat kalau dua-duanya, dia melihat dan juga mendengar. Makanya orang kalau belajar, mungkin ada di antara kalian lebih senang kalau menulis, cepat hafal. Ada juga yang senang kalau di stabilo. Ada juga senang kalau diwarna-warni pulpennya, tulisannya. Ada juga yang senang kalau melihat di YouTube atau mendengarkan. Ada juga yang sedang dua-duanya, dia melihat YouTube, kemudian dia menulis juga untuk dapat mengingat apa yang telah disampaikan. Nah, Bandura seperti itu juga, dia menyatakan ada 3 model yang bisa digunakan seseorang untuk meniru atau melakukan pembelajaran sosial. Oke, jadi teori belajar sosial adalah sebuah teori yang menggabungkan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan psikologi kognitif. Jadi di sini ada penggabungan antara teori perilaku dan juga teori kognitif. Kemudian teori ini menjelaskan bagaimana manusia meniru perilaku yang dilihatnya, terutama dari media massa. Jadi saat kita sekarang ini, zaman sekarang, kayaknya hampir semua mahasiswa pasti main TikTok. Pasti yang dengar ini pernah dengar atau pernah malah ikut-ikutan main TikTok. Entah lihat di Instagram atau aplikasi TikTok sendiri, entah di TV, berita-berita, gosip. Nah, TikTok ini atau video-video yang di TikTok ini yang memperagakan sesuatu, kemudian kita contohkan, itu adalah kita sedang belajar sosial. Kita sedang meniru, kita sedang mengamati dan juga memperagakan hal tersebut. Jadi kita sedang belajar sosial dari apa yang kita lihat. Nah, asumsi dari teorinya pembelajaran sosial ini bahwa yang pertama, manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi berbeda. Jadi, manusia itu fleksibel ya untuk belajar berbagai apapun perilaku dari situasi yang berbeda. Jadi contoh, minggu ini TikTok lagi rame tentang apa, goyangan apa. Kemudian minggu depan lagi TikTok lagi rame tentang apa. Manusia itu fleksibel, bisa mengikuti tingkah laku yang ada di TikTok itu, bisa mengikuti tren TikTok seperti itu. Kemudian asumsi kedua,
triadic reciprocal causation, atau di situ ada sebab akibat yang menyebabkan terjadinya suatu pembelajaran sosial, karena ada individu pertama atau personnya, ada kitanya, ada lingkungan, ada juga perilaku individu tersebut atau behaviornya. Nanti saya akan kasih contoh seperti apa maksud dari triadic reciprocal causation ini, sebab akibatnya. Kemudian asumsi yang ketiga, ada agentic perspective, yaitu manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Manusia menciptakan sistem sosial dan produk dari sistem sosial. Jadi, manusia itu dapat membuat sistem sosial sendiri atau produknya sendiri. Jadi contoh, apa-apa yang tren di TikTok itu adalah hasil cipta dari entahkah anak muda, entahkah ibu-ibu, entahkah bapak-bapak yang akhirnya dicontoh sama orang lain. Nah, ini berarti dia dapat mengontrol lingkungannya untuk mengikuti apa yang dia telah peragakan, entahkah karena dia artis, ataukah entah karena followersnya banyak, ataukah karena dia cantik, apapun itu, dia dapat mengontrol lingkungannya. Itulah asumsi dari teori ini. Kemudian asumsi yang keempat adalah self-regulation. Manusia meregulasi, manusia berkembang, manusia meningkat tindakannya melalui faktor-faktor internal maupun eksternal. Jadi, seseorang itu dapat berubah, dapat meningkat, dapat berkembang, karena entahkah dari dirinya dia makin dewasa, atau mungkin dia makin cantik, atau mungkin eksternalnya karena lingkungannya juga berubah, yang dulunya zaman-zaman Facebook jadi zaman-zaman Instagram, kemudian Instagram jadi zaman TikTok. Nah, itu manusia itu berubah begitu, tergantung dari apa yang dia hadapi internal eksternalnya. Kemudian manusia mengatur tingkah laku mereka melalui nilai moral internal dan eksternal. Jadi ada juga asumsi bahwa kita berperilaku sesuai dengan tetap nilai moral, nilai agama, nilai budaya yang kita miliki, entahkah dari internal kita, dari keluarga, nilai-nilai bahwa tidak boleh bagaimana, dilarang begini, ataukah karena eksternal bahwa kita masih di budaya Indonesia masih agak agak tidak enak dilihat, tidak etis dilihat kalau berpakaian seksi seperti itu, atau mungkin goyangannya terlalu bagaimana sampai menebar aurat. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian Oke, di sini kita akan bahas terkait ada 5 konsep penting yang perlu kita pahami di dalam teori pembelajaran sosial. Apa saja? Yang pertama ada namanya konsep peniruan. Nah, di dalamnya kita akan bahas ada 2, di mana ada imitasi dan juga identifikasi. Kemudian kita akan bahas yang kedua terkait determinis resiprokal. Kemudian yang ketiga kita akan bahas observational learning. Kemudian ada regulasi diri, dan yang terakhir ada self-efficacy. Jadi, kelima konsep ini saya akan bahas satu persatu di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Pertama ada konsep imitasi atau peniruan atau replikasi secara langsung dari perilaku yang diamati. Ini contoh, siapa yang tidak pernah nonton Tom and Jerry? Aduh, kasihan sekali mungkin hidupnya waktu kecil dia nonton Tom and Jerry. Ini kartun semua generasi kayaknya sampai sekarang, malah kalau ada yang masih sering putar-putar di YouTube. Jadi contohnya ini seorang anak yang menonton film kartun di mana Tom memukul Jerry. Kita tahu lah pasti Tom selalu mengejar Jerry, entahkah pakai palu-palu, entahkah pakai tongkat. Dan kemudian anak yang menonton tersebut menirunya, mereplikanya. Dan akhirnya mengadopsi itu dan dia terapkan di kehidupan nyata dengan memukul kakaknya dengan tongkat, atau dia mungkin pukul pakai tangan juga bisa. Pokoknya apa yang dia tonton, dia langsung peragakan ke orang di sekitarnya atau keluarganya. Ini berarti adalah imitasi atau proses peniruan dari seseorang. Karena apa yang diamati,
dia contohkan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi kita sudah bahas terkait imitasi, sekarang kita bahas terkait identifikasi. Nah, di identifikasi di sini merupakan perilaku meniru yang tidak sama persis dengan apa yang dilihatnya, namun membuatnya menjadi lebih umum, namun memiliki tanggapan yang berhubungan. Contohnya nih, ada anak kecil yang menonton Tom and Jerry. Tom and Jerry di TV itu memperagakan di mana Tom mengejar Jerry dengan memukulnya pakai tongkat. Sedangkan anak kecil ini meniru perilaku Tom mengejar Jerry dengan mengejar temannya atau saudaranya atau adiknya atau kakaknya, tapi dia tidak pakai memukul dengan tongkat, melainkan menyiram kakaknya dengan seember air. Jadi di sini bisa dilihat bahwa kalau diidentifikasi perilakunya itu dia hampir sama tapi tidak sama banget. Kalau diimitasi tadi apa yang dilakukan Tom and Jerry itu yang dilakukan anak itu. Sedangkan kalau di sini hampir sama perilakunya mengarah ke mengejar dan kasar atau memukul atau mengganggu, tapi alatnya bisa berbeda atau objeknya bisa berbeda. Mungkin dia menggunakan palu-palu di TV, di kenyataan dia menggunakan seember air. Atau mungkin yang di TV dia mengejar tikus, di dunia nyata dia mengejar teman kelasnya. Jadi di sini perilaku menirunya tidak sama persis dengan apa yang dilihatnya. Oke, konsep kedua dari pembelajaran sosial ini yaitu determinis resiprokal. Nah, determinis resiprokal ini di mana dalam menganalisis perilaku seseorang ada 3 konsep yang harus kita pahami, yaitu pertama individu itu sendiri atau personnya, kemudian ada lingkungan atau environment-nya, dan selanjutnya ada perilaku individu atau behavior. Jadi, ketiga istilah ini dikenal dengan istilah tridical reciprocal causation. Jadi dengan kata lain, determinis resiprokal ini adalah proses di mana dunia dan perilaku seseorang saling mempengaruhi. Jadi dengan kata lain, determinis resiprokal ini adalah orang akan saling meniru perilaku saat mereka berinteraksi. Jadi ketika seseorang berada di satu lingkungan, dia akan beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Jadi ada orangnya, contohnya kalian, lingkungannya kelas kalian di ruangan, kemudian ada perilaku di dalam lingkungan tersebut. Nah, kan kalian kalau di kelas saling berinteraksi. Jadi contohnya saat kalian di kelas mungkin sebelum ada dosen masuk, kalian mungkin ribut, cerita, suaranya keras, kemudian bicara santai dengan teman. Kemudian saat dosen tiba di ruangan, kalian akan menyesuaikan untuk suaranya dipelankan, bahkan sampai kalian diam. Nah, itu namanya kalian sedang determinis resiprokal, di mana kalian menganalisis bahwa saat tidak ada dosen, kalian bisa ribut, kemudian saat ada dosen, kalian harus sopan dengan diam. Oke, jadi kalau tadi saya bilang bahwa kayak di kelas itu kalian akan sama-sama saling mengurangi suara sampai diam saat dosen masuk. Nah, itu berarti kalian saling meniru perilaku teman kalian, bahwa di lingkungan itu kalian harus memang mengurangi suara dan lebih baik diam karena dosen akan masuk dan menjelaskan mata kuliah yang dia bawa. Jadi di saat kalian dulu waktu mungkin kecil, waktu SD, SMP mungkin mengingat bahwa awalnya mungkin kalian tidak terlalu paham bahwa kalau guru masuk kalian harus diam, tapi karena pertama guru memberikan aba-aba bahwa diam saat kalian ribut dan dia masuk, berarti itu kalian sedang belajar sosial. Oh, ternyata kalau dia masuk, guru masuk, kita harus
kurangi suara atau diam. Nah, lama-lama hal tersebut akhirnya mempengaruhi kalian. Kalian akhirnya diam secara tidak langsung tanpa harus diingatkan kembali. Dan mungkin saat di kelas itu akan ada suara, tetap ada suara, tapi lama-lama kalian akan sampai mengecil suaranya atau diam. Di situ teman-teman kalian akan saling meniru satu sama lain untuk diam. Jadi makanya kenapa biasanya kalian pasti dengar kayak ribut sekali tiba-tiba langsung senyap. Nah, itu berarti kalian satu sama lain sedang saling meniru untuk diam karena lingkungan kalian tidak cocok untuk kalian ribut, atau lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang memang sebaiknya diam. Nah, di dalam determinis reciprocal tadi ada komponen yang tadi saya bahas, ada person-nya, ada environment-nya, kemudian ada behavior-nya. Nah, ini ketiga rangkaian di mana kalau personal ini atau person-nya ini biasanya itu seperti bahasa, imajinasi, kritikal, kreatif, dan logikal. Kemudian environment di sini ada orang di sekitar kita seperti ibu, orang bapak, keluarga, guru, atau teman-teman di kelas. Kemudian tingkah laku ada ceria, ada cepat marah, ada sabar, ada murah hati, ada cemburu, dan sebagainya. Nah, ini ketiga ini bisa saling mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Jadi, kita tinggal di rumah yang orang tuanya tidak sering berbicara dengan nada keras, kalian akan membawa perilaku itu di lingkungan luar kalian. Jadi di kelas kalian akan lebih lebih lembut saat berbicara. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa seseorang itu bisa terbentuk karena ketiga ini. Jadi bahasa kalian atau cara berpikir kalian, kreativitas kalian mungkin bisa terbentuk karena ada environment, lingkungan kalian, yaitu orang tua kalian, keluarga kalian yang bahasanya lembut, kemudian kreatif, orang tua kalian mengajarkan kalian di rumah, kemudian cara berpikir kalian kritis, karena orang tua kalian sering mengajar kalian berpikir kritis, dan tingkah laku kalian juga dapat dipengaruhi oleh environment ini, dimana kalian mungkin lebih ceria di kelas atau lebih cepat marah, itu karena di rumah juga orang tua kalian cepat marah, atau kalian memang di lingkungan yang kalian tinggal itu lingkungan yang emosionalnya tinggi, sehingga kalian akan terbentuk sesuai dengan apa yang ada di sekitar kalian, interaksi kalian dengan siapa, kemudian tingkah laku yang kalian tiru bagaimana, dan kerangka kognitif kalian bagaimana. Oke. Untuk konsep ketiga ada observational learning. Jadi di mana observational learning ini biasa juga disebut dengan belajar observasional, yaitu seseorang individu mendasari pengetahuannya dengan mengobservasi orang lain di dalam lingkungan. Seseorang individu akan mengenali perilaku orang lain, menyesuaikan dengan dirinya, lalu menirukan perilaku tersebut di masyarakat. Nah, semua yang ia ketahui berasal dari perilaku orang-orang di sekitarnya. Jadi, kalau konsep yang ketiga ini, di mana seseorang itu pengetahuannya lebih banyak dia dapatkan dari hasil observasinya dengan orang lain atau lingkungan di luar rumahnya. Contohnya mungkin di lingkungan pertemanannya, di lingkungan sekolahnya, atau di lingkungan tempat lesnya atau tempat nongkrongnya. Nah, ini ada contoh, misalnya ada kata pantek. Nah, kata pantek ini di beberapa kota diartikan sebagai pengeboran manual untuk gali sumur. Nah, namun di beberapa kota di Sumatera, pantek diartikan sebagai makian. Nah, seorang dari Sumatera mungkin akan kaget mendengar kata pantek disebut begitu saja di masyarakat. Namun, bila dia mengobservasi dengan benar, dia akan sadar bahwa kata itu punya makna yang berbeda. Jadi, penggunaan kata pun biasanya dapat membuat seseorang bisa salah paham
terhadap kata yang kita keluarkan. Mungkin karena maksud kita itu pantek, yaitu pengeboran manual untuk gali sumur, di beberapa orang akan menganggap bahwa itu adalah sebuah makian, tapi saat dia mengobservasi, dia melihat bahwa, oh dia ini bukan di Sumatera, ini di sekitar Jawa, yang dimana kata pantek ini artinya beda. Kenapa? Karena kalian melihat bahwa respon orang lain saat orang ini menyebutkan kata pantek tidak tidak kaget dan biasa saja, berarti memang penggunaan atau arti pantek di sini berbeda. Jadi itu adalah namanya kita belajar dengan observasi. Kita melihat bahwa oh, respon orang-orang santai, berarti ini beda artinya dengan di tempat kita. Begitu. Mungkin sama saja dengan penggunaan kata ko. Kalau kita mungkin di Sulawesi itu sangat kasar, mungkin di beberapa tempat itu biasa saja. Jadi saat kita di suatu tempat yang penggunaan ko itu santai, biasa saja, kalian harus bisa melihat bahwa saat kalian dipanggil ko itu, kalian jangan langsung marah, tapi melihat observasi. Kalau melihat orang itu bicara sama yang lain pakai koko dan santai, berarti memang lingkungan tersebut penggunaan kata ko itu bukan hal yang kasar. Nah, itu berarti kita belajar untuk observasi. Oke. Nah, dalam observational learning terdapat 4 tahap belajar dari proses pengamatan atau modeling proses yang terjadi dalam observational learning. Jadi yang pertama ada tahap atensi atau memperhatikan, kemudian ada tahap mengingat, retensi, kemudian ada tahap pengulangan atau reproduksi, dan ada tahap motivasional atau motivasi. Nah, di tahap pertama, seseorang harus memberikan perhatian terhadap model dengan cermat. Jadi saat kalian akan melakukan observational learning atau pembelajaran dengan observasi, yang pertama-tama kalian harus memperhatikan dengan seksama, dengan secara baik apa yang ingin kalian perhatikan atau ingin kalian amati. Kemudian kalian mengingat atau retensi. Nah, tahap ini adalah tahap mengingat kembali perilaku yang ditampilkan oleh model yang diamati. Kemudian kalian akan ingat-ingat apa saja yang dilakukan. Kemudian kalian akan mengulang apa-apa saja yang kalian telah ingat tersebut. Nah, di mana seseorang telah memberikan perhatian untuk mengamati dengan cermat dan mengingat kembali perilaku yang telah ditampilkan oleh modelnya. Setelah kalian memperhatikan, kemudian kalian mengingat, terus kalian mengulangi atau mencoba menirukan kembali atau mempraktekkan kembali perilaku yang telah dilakukan model tersebut. Nah, kemudian kalian ada motivasional atau kalian ada motivasi, ada usaha, ada keinginan untuk belajar dari model tersebut. Jadi, contoh penggunaan kata kalimat yang tadi di beberapa tempat karena berbeda arti, jadi kalian akan perhatikan dulu, oh ternyata saat dia bicara kata itu, ternyata orang santai menanggapinya. Jadi kalian akan mencari tahu, bisa jadi kalian bertanya dengan orang lain, memang kata itu di sini artinya apa? Oh, kalian mengingat bahwa kata ini apa artinya. Nah, kalian akan bisa mengulangi kata tersebut, pengucapan kata tersebut saat di situasi yang sama, saat maksud yang sama, saat kalian akan membahas tentang pengeboran sumur. Nah, akhirnya kalian termotivasi untuk belajar menggunakan kata itu tanpa maksud untuk mengata-ngatai orang lain. Seperti itu. Bisa juga saat kalian ingin seorang anak atau klien mengingat tata cara sholat. Nah, kalian akan membuat anak tersebut memperhatikan sebuah video atau orang tua atau seseorang mempraktekkan sholat, kemudian membantu dia mengingat tahapan-tahapannya, kemudian kalian minta dia mengulang tahapan-tahapan yang tadi dia lihat, kemudian kalian beri dia motivasi untuk bisa menghafal, mengingat 5 tahapan atau beberapa tahapan sholat agar anak itu bisa mempraktekannya sendiri. Jadi di sini pengulangan juga bisa langsung praktek
apa yang telah tadi diberikan atau dilihatkan untuk dia ingat dan perhatikan. Kemudian ada namanya kognisi dan regulasi. Di sini konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri atau self-regulation, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Jadi kita punya self-regulation atau kita dapat mengatur diri sendiri. Tidak semua pasti di sini mahasiswa yang main TikTok. Ada mungkin yang cuma lihat karena lewat di berandanya. Nah, ada juga yang ikut-ikutan akhirnya main. Jadi dia bisa mengatur self-regulation, dia mengatur diri sendiri bahwa dia tidak perlu main TikTok. Nah, seperti itu. Kita punya pemikiran untuk mengatur kita. Karena kita tahu ada konsekuensi bagi apa yang kita lakukan. Ada orang yang beranggapan bahwa TikTok tidak baik, ada yang beranggapan ya itu is okay, ya itu beda-beda setiap orang. Oke, secara singkatnya, regulasi diri ini yaitu kemampuan mengontrol perilaku sendiri. Nah, dalam mengontrol perilaku kita ataupun dibantu orang lain, ada 3 tahap yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus mengamati diri kita, kemudian kita lakukan penilaian, dan kemudian kita respon. Nah, yang pertama itu, tahap pertama, kita akan melakukan pengamatan diri. Ini contoh kasus prestasi kerja anak menurun. Nah, kita lakukan pengamatan diri nih. Kira-kira kita kenapa prestasinya kurang? Oh, mungkin karena jarang belajar, lebih banyak bermain, terlalu sering main gadget. Nah, setelah kita lakukan pengamatan, kita lakukan penilaian. Kita bandingkan dengan teman kita yang prestasinya lebih baik. Oh, ternyata dia main gadget itu cuma saat balas chat atau hanya malam hari. Kemudian dia belajar rajin, dia sering ke perpustakaan. Kemudian dia jarang keluar, lebih sering di rumah. Nah, di tahap ketiga setelah kita lakukan penilaian, kita merespon. Kita memberi imbalan pada diri sendiri, mungkin dengan kata-kata kalimat positif bahwa saya hebat, saya ternyata bisa, atau kita bisa memberikan reward dengan mungkin kita berbelanja atau orang tua kita memberikan hadiah kepada kita. Nah, ketiga tahap ini bisa juga dilakukan atau dibantu oleh orang lain. Contohnya seorang peksos mempunyai klien anak yang prestasinya menurun tadi itu. Peksos akan melakukan pengamatan dulu kira-kira kenapa anak ini prestasinya berkurang, kemudian akan melakukan penilaian bagaimana perilaku selama diamati dengan perilaku yang standar atau sering dilakukan anak-anak yang prestasinya baik. Contohnya tadi, anaknya lebih sering tidur, lebih sering keluar, main gadget. Nah, ini perilaku-perilaku yang negatif atau tidak dilakukan oleh anak-anak yang berprestasi. Karena hal tersebut pasti akan dikurangi. Karena yang ditingkatkan adalah belajarnya. Kemudian, peksos mungkin akan memberikan reward hadiah baik dari peksosnya atau mungkin dari orang tuanya dengan memberikan fasilitas belajar yang lebih baik atau bahkan hadiah yang diinginkan oleh si klien. Nah, regulasi diri ini bisa dikatakan juga kemampuan seseorang dalam mengukur dan mengevaluasi pencapaiannya. Tadi. Jadi, orang tersebut akhirnya bisa mengontrol perilakunya dengan melihat kemampuannya dan mengukur, kemudian mengevaluasi apa kekurangan dan apa yang harus diperbaikinya. Nah, regulasi diri ini bisa dilakukan diri sendiri maupun dibantu oleh seorang pekerja sosial. Oke. Yang kelima ada konsep self-efficacy, di mana seseorang mempunyai persepsi seseorang mengenai kemampuannya di dalam menghadapi atau mengontrol suatu situasi.
Nah, di self-efficacy ini ada dua hal yang akan dibahas. Yang pertama, efficacy expectation. Yang kedua, outcome expectation. Jadi, kalau efficacy expectation di sini berhubungan dengan keyakinan terhadap dirinya sendiri. Ini biasanya berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki seseorang. Jadi, seseorang akan bertindak sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian, outcome sendiri, dia perkiraan apa yang akan terjadi atau perkiraan individu bahwa suatu outcome tertentu akan muncul dari perilaku yang dia terapkan atau lakukan. Jadi secara lebih singkatnya itu, kalau outcome expectation itu kepercayaan seseorang mengenai konsekuensi dari perilaku yang dia tampilkan. Jadi kira-kira kalau dia bergaya begini, apa konsekuensi yang akan didapat, baguskah atau mungkin kurang baguskah, apa good comment atau bad comment yang dia dapat. Kemudian kalau efficacy expectation di sini yaitu kepercayaan seseorang terhadap bagaimana performance dirinya di dalam suatu perilaku. Jadi contohnya begini, kita yakin bisa melompat sejauh 1 meter contohnya. Nah, itu berarti kalian sedang efficacy expectation. Ekspektasi terhadap diri kalian bahwa kalian mampu. Pengalaman kalian bilang kalian bisa. Nah, saat ada tepuk tangan, ada penghargaan dari orang lain atau dari diri kalian, itu berarti outcome-nya dari perilaku kalian. Hasil dari apa yang telah kalian lakukan, ada hal baik dari kalian bisa itu, atau perilaku itu. Nah, jadi di sini ada contoh lain nih. Jadi kalau di Iran dan Yunani ternyata menganjungkan jempol itu, kalau mungkin di Indonesia kita berarti bagus, oke, good, lanjut. Sedangkan kalau di sana itu ternyata itu bentuk penghinaan. Nah, itu seseorang bisa bisa akhirnya berubah tindakannya. Biasanya mungkin menggunakan jempol di Indonesia. Kalau bilang oke, bagus, lanjutkan. Sedangkan saat kalian berada di negara yang menggunakan jempol itu hal yang menjadi penghinaan, kalian akan mengurangi atau bahkan tidak bertindak dengan mengajungkan jempol. Jadi di sini yang efikasi tadi bahwa seseorang kan bertindak sesuai dengan pengetahuannya. Jadi dia harus punya pengetahuan bahwa oh di sini tidak bisa nih ajukan jempol, tidak boleh sembarangan. Jadi kalian akan tidak bertindak sesuai atau seperti biasanya yang kalian lakukan di Indonesia. Seperti itu karena ada outcome atau akan ada konsekuensi jika kalian mengajukan jempol di negara-negara yang menganggap bahwa jempol itu adalah sebuah penghinaan. Seperti itu. Oke. Untuk contoh dalam penggunaan model pembelajaran sosial, di sini mungkin kita masih ingat beberapa tahun yang lalu di Indonesia marak diberitakan tentang kasus kematian anak akibat meniru adegan di televisi, dari mulai kasus perkelahian yang berujung maut akibat peniruan tayangan Smackdown. Nah, ini bisa dilihat bahwa beberapa metode ataupun media di kita itu kadang-kadang bisa positif, bisa negatif akibatnya. Jika positif bisa menghasilkan prestasi dan hal baik, dan negatif akhirnya bisa seperti ini. Anak meniru apa yang dia tonton, mempraktekkan di temannya, dan akhirnya bisa sampai berujung ke kematian atau ke perilaku yang kurang baik. Maka disinilah perlu pengontrolan dari diri, bahkan orang tua ataupun dengan bantuan pekerja sosial jika merasa perilakunya sudah di luar dari norma-norma atau standar yang ada di lingkungan kita. Nah, selain tadi ada hasil dari pembelajaran sosial yang negatif, di mana ada kasus yang akhirnya berujung ke kematian karena menonton film Smackdown, ada juga di sini hal positif yang bisa
dapatkan dari pembelajaran sosial. Jadi ini contohnya adalah dengan modeling simbolik atau karakter. Nah, di sini Alifa terpengaruh dari adegan mengamati tingkah laku yang bersifat simbolik, yang melihat modelnya lewat film atau televisi. Nah, dalam kasus Alifa, ia sampai sekarang tetap mempertahankan gaya syahrini-nya, karena ia lebih merasakan reinforcement atau ganjaran atau peneguhan atau hal baik yang ia dapat daripada punishment atau hukuman. Nah, peneguhan atau reinforcement tersebut selain hadir dari keluarganya, hadir pula dari orang lain yang menganggap bahwa perilakunya termasuk menghibur. Nah, di sini bisa kita lihat nanti ada 2 contoh saya berikan di mana pembelajaran sosial melalui media bahkan praktek langsung dari orang di sekitarnya itu bisa menjadi hal yang baik dan bahkan bisa menjadi hal yang buruk. Oke, kita lanjut. Bicara ala Syahrini memang gampang-gampang susah, tapi tidak bagi Alifa. Bocah kecil itu rupanya berhasil meniru gaya bicara Syahrini. Tak bisa dipungkiri kalau Alifa begitu piawai memainkan perannya ala-ala Syahrini. Gimana kalau Syahrini nyapa? Aku gak gitu, gak maunya. Selamat sore penonton. Selamat sore penonton. Apa jadi begitu terus? Pokoknya kalian semua sesuatu gimana? Pokoknya kalian semua sesuatu. Kalau jadi Nah, gimana? Kalau jadi di sini bisa kita lihat bahwa Alifa menirukan perilaku cara ngomongnya Syahrini dan akhirnya menjadi sebuah hiburan bagi beberapa orang, keluarga maupun akhirnya masyarakat, dan ini menjadi prestasi. Bahkan di hadapan akhirnya Syahrini, terkenal Alifa sedikit pun tak canggung meniru di gaya bicara masyarakat sang dan idola termasuk seperti karena berikut ini. pembelajaran sosial. Alifa berapa sih umurnya? Jadi harus gitu ngomongnya. Katulistiwa, sayang. Nah, kan bisa dilihat bahwa anak ini meniru dengan sangat baik apa yang dia tonton di TV. Yang asli yang mana? Dia meniru karakter yang dia senangi atau orang yang dia senangi, yaitu Syahrini melalui televisi. Ya, tetap dia yang ini. Ih. Jangan bilang yang bawah, sayang. yang di sini atau di sana? Atau yang itu. Harus gitu ngomongnya.
Oke, dari video tadi kita bisa lihat bahwa Afifa di sini juga melakukan 4 tahapan dari pembelajaran sosial atau observational learning, di mana Afifa melakukan atensi, yaitu di mana tahapan ini Afifa memberikan perhatian terhadap Syahrini dengan mengamatinya, baik melalui TV, melalui YouTube, bahkan saat ketemu langsung. Kemudian Afifa lanjut dengan retensi, di mana Afifa mengingat apa yang digunakan oleh Syahrini, cara bicaranya seperti apa, kemudian gayanya seperti apa, sikapnya seperti apa. Dia ingat dan kemudian dia taruh di memorinya, kemudian dia reproduksi atau mengulang atau menirukan, mempraktekkan apa yang telah dia lihat tadi. Kemudian ada motivasional atau motivasi yang Afifa miliki dengan belajar atau mengingat perilaku yang dia tiru, di mana dia melihat respon-respon orang terhibur dan senang terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya. Itu tadi agak positif ya, karena akhirnya orang terhibur, kemudian akhirnya dia dapat tambahan ekonomi karena diundang TV-TV. Nah, ini yang negatif-negatifnya. Jadi di sini bisa dilihat ada orang tua yang menelpon, ada ibu yang merokok, anaknya juga akhirnya ikut merokok, membuang rokok sembarangan, anaknya juga ikutan. Kemudian bapaknya minum, buang sampah sembarangan, anaknya mengikuti. Mamanya mabuk, ibunya teriak-teriak emosional, anaknya juga akhirnya ikut-ikutan emosional. Bapaknya juga emosional, marah-marah ke orang, anaknya juga ikut-ikutan. Ini juga ibunya, ini juga anaknya. Ini memarahi anak kecil, adiknya juga, kakaknya juga ikutan. Ini ayah yang KDRT kepada ibunya dengan memukul, anaknya juga ikut-ikutan. Apa yang anak lihat, anak tiru. Nah ini, kalau bapaknya suka menolong, membantu orang, dia juga akan mengikuti itu. Kemudian, dalam praktek pekerja sosial sendiri, teori pembelajaran sosial ini dapat digunakan sebagai salah satu intervensi dalam pengubahan perilaku klien. Jadi, teori ini bisa kita gunakan untuk mengubah atau mengintervensi klien. Nah, terkait dengan proses belajar sosial, Bandura ini mengusulkan 3 macam pendekatan treatment. Yakni yang pertama ada namanya latihan penguasaan atau desensitization modeling, yakni mengajari klien menguasai tingkah laku yang sebelumnya tidak bisa dilakukan, misalnya karena takut. Nah, treatment counseling dimulai dengan membantu klien mencapai relaksasi yang mendalam. Jadi kita buat relax dulu kliennya, kita terapi musika atau kita tenangkan dia. Kemudian konselor meminta klien membayangkan hal yang menakutkan itu secara bertahap. Contohnya nih, dia takut karena ular. Kita buat dia membayangkan melihat ular mainan di etalase toko. Ini baru ular mainan. Kemudian kalau klien dapat membayangkan kejadian itu tanpa rasa takut, mereka diminta membayangkan bermain dengan mainan tersebut. Jadi, kita buat dia membayangkan sesuatu dengan bertingkat. Awalnya cuma melihat, kemudian dia bermain dengan
mainan itu, kemudian mainan itu menjadi nyata, dibuat dia memandang nyata di kebun binatang. Dia lihat ular tapi masih dalam kandang, jadi dia bisa merasa aman. Kemudian kalau dia sudah tidak takut, kita ajak dia memandang untuk menyentuh ular, membayangkan dia menyentuh ular itu yang hidup, yang lepas dari kandang. Kemudian sampai akhirnya menggendong ular itu. Ini adalah salah satu proses belajar sosial. Mulai dari dia mengamati, kemudian dia ingat, dia tiru, kemudian dia termotivasi. Jadi kita harus terus memberikan motivasi hal-hal positif. Ya hebat, kamu hebat, ya kamu pasti bisa, agar klien ada pendorongnya atau penguatnya bahwa dia bisa tidak takut lagi dengan ular. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada namanya modeling terbuka, modeling partisipan, yakni klien melihat model nyata. Biasanya diikuti dengan klien berpartisipasi dalam kegiatan model. Dibantu oleh modelnya meniru tingkah laku yang dikehendaki sampai akhirnya mampu melakukannya sendiri tanpa bantuan. Contohnya belajar main basket. Kita buat anak itu ikut les, kita buat anak itu bermain dengan orang yang pintar, yang pandai. Akhirnya dia bisa mengikuti atau bermain basket tanpa diajari lagi. Jadi kita buat dia bisa dengan bantuan orang yang profesional agar dia mampu. Kemudian ada namanya modeling simbolik, yakni ketika melihat model dalam film, gambar, atau cerita. Nah ini tadi contohnya yang si Alifah. Jadi dia melihat seri ini di film, di gambar, di TV. Kemudian kepuasan mendorong klien untuk mencoba atau meniru tingkah laku modelnya. Jadi karena dia merasa seri ini unik, mungkin cantik, jadi dia puas dan akhirnya ingin mencoba meniru. Nah, aplikasi lainnya adalah dalam pendidikan formal, di mana dalam kerja kelompok, siswa-siswa yang berprestasi baik hendaknya dipasangkan dengan siswa yang prestasinya kurang, karena nanti dia akan mencontoh yang rajin, yang baik. Maka dalam proses kerja kelompok, antar siswa tersebut akan saling tanya jawab dan diskusi. Siswa yang prestasinya kurang akan meniru cara belajar dan diskusi teman-teman yang berprestasi baik sehingga prestasinya meningkat. Nah, ini adalah contoh-contoh model-model intervensi yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Oke, ini sumbernya. Untuk yang ingin bertanya atau diskusi bisa dilakukan di WA group atau mungkin ada yang malu-malu bisa japri saja. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.